Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismilana Royha, NIM E 2019-2020, Prodi Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya mempunyai tugas untuk menanggapi materi video yang sudah diupload oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC-MBI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam di semester 3 ini. Dengan judul video Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dalam pembahasan video tersebut menjelaskan tentang apa pengertian pengangguran dan apa saja penyebab pengangguran dan bagaimana cara mengatasi pengangguran itu. Karena dengan pengangguran dapat berdampak pada perekonomian negara, baik secara makro maupun secara mikro kepada penduduk negara itu. Yang pertama, Bapak dosen Wadud, beliau menjelaskan bahwa pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja dalam mencari pekerjaan dan belum menemukannya. Saya sangat setuju dengan penjelasan itu. Di sini, saya akan menanggapi tentang pengangguran tersebut, bahwa pengangguran adalah sebuah golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Pengangguran tidak terbatas pada orang yang belum bekerja, orang yang sedang mencari pekerjaan, dan orang yang bekerja namun pekerjaannya tidak produktif pun dapat dikategorikan sebagai pengangguran. Selanjutnya tentang jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran ini berdasarkan terjadinya. Yang pertama, pengangguran siklikal. Pengangguran ini terjadi karena maju mundurnya ekonomi suatu negara. Yang kedua, pengangguran struktural. Pengangguran ini terjadi yang disebabkan karena perubahan struktur ekonomi. Yang ketiga, pengangguran friksional, di mana pengangguran friksional ini terjadi karena disebabkan sistem yang tidak bisa mempertemukan antara lowongan kerja dengan pencari kerja. Yang keempat, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ini yang disebabkan oleh adanya peralihan dari tenaga kerja manusia menjadi mesin. Selanjutnya, jenis-jenis pengangguran berdasarkan lama waktu. Yang pertama, pengangguran terbuka, di mana pengangguran terbuka ini adalah keadaan seseorang yang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Yang kedua, pengangguran setengah pengangguran. Dan yang ketiga, pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung ini adalah pengangguran pada orang yang mempunyai pekerjaan tapi produktivitasnya rendah. Yang keempat, pengangguran musiman, di mana pengangguran tidak bisa bekerja ketika pergantian musim. Selanjutnya tentang faktor-faktor penyebab pengangguran, di mana yang pertama itu jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan itu tidak stabil atau tidak seimbang. Yang kedua, karena kemajuan teknologi. Yang ketiga, karena kurangnya pendidikan. Kebijakan pemerintah di sini dalam mengatasi pengangguran itu dengan yang pertama, pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan, dan kemampuan jiwa kewirausahaan. Yang kedua, membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan pengangguran. Yang ketiga, melakukan program sinergi BUMN dan BUMS yang memiliki keterkaitan usaha. Selanjutnya tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Dari sudut pandang Islam, pengangguran bukanlah tanggung jawab mutlak dari pemerintah, karena hal ini termasuk tanggung jawab sebagai pihak termasuk umat Islam. Islam sangat melarang untuk menganggur dan sangat menganjurkan untuk kebijakan kita sendiri di dunia maupun di akhirat dalam waktu yang sama. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.